JIB, bersama aku Hilda Kumalasari. Selamat datang di JIB Talks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang saya hormati, saya mengajukan tema dalam kesempatan malam hari ini adalah berkaitan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa saya mengajukan surat Al-Fatihah? Ini bersifat wacana tapi juga sekaligus praktis. Nah, karena itu lalu saya mengajukan temanya ini Al-Fatihah. Ya, ada dimensi praktisnya di situ, tapi juga ada dimensi wacananya di situ. Kalau saya ngajar di kelas berkaitan dengan kemuhammadiyahan, itu saya sering memberikan guyonan. Ini guyonan ya, guyonan untuk menjadikan mahasiswa kita itu lebih mudah memahami saja, nggak ada maksud apa-apa. Misalnya gini, ya ada guyonan tentang masjid dan barang hilang. Nah, gitu. Kalau ada orang katakanlah Islam abangan, Islam KTP, Islam nominal itu masuk masjid, kira-kira yang hilang apa? Guyonan-guyonan yang berkembang di kalangan para peneliti itu mengatakan yang hilang paling-paling sandal. Ya, karena mereka salah memahami perkataan khotib atau penceramah. Karena jarang-jarang ke masjid, sekali ke masjid dia mendengarkan khotib mengatakan, penceramah mengatakan, di dalam hidup ini mari kita ambil yang baik-baik dan kita tinggalkan yang jelek-jelek. Gitu. Nah, berangkat ke masjid bawa sandal jelek, pulang ditukar dengan yang baik. Karena dia menerjemahkan ambil yang baik, tinggalkan yang jelek tadi. Jadi yang hilang sandal. Lalu sekarang ini Muhammadiyah seringkali menghadapi persoalan berkaitan dengan amal usaha. Di beberapa tempat saya mendengar tentang bagaimana seringkali terjadi ketegangan dengan katakanlah kelompok lain. Tiba-tiba saja kita kehilangan kontrol atas sesuatu. Sehingga ada sering yang bertanya, lah kalau kelompok salafi masuk masjid yang hilang apa? Yang hilang yang punya masjid, katanya gitu. Jadi masjidnya Muhammadiyah, karena begitu masuk salafi yang punya hilang karena diusir, merasa punyanya. Nah, kalau Muhammadiyah yang masuk masjid apa yang hilang? Nah, ini guyonan ya. Beduk hilang, bismillah hilang, gitu. Salaman habis sholat hilang. Kok banyak yang hilang gitu. Nah, ini guyonan tapi sebenarnya juga menunjukkan kepada kita seringkali ada pertanyaan. Kenapa kok di Muhammadiyah itu sholatnya nggak pakai basmalah? Nah, gitu, sholat jahri ya. Nah, itu saya lihat adalah persoalan praktis. Tapi ternyata jawaban atas pertanyaan itu bersifat wacana. Sehingga saya mengajukan di sini ada dua buku tafsir, ada kitab tafsir yang saya ingin cuplik-cuplik ya. Pertama adalah tafsir yang ditulis oleh seorang ulama pada abad ke-12. Namanya nanti akan saya jelaskan, judulnya Ahkamul Quran. Jadi kitab tafsir Ahkamul Quran ini adalah sebuah kitab yang khusus bicara tentang dimensi-dimensi hukum di dalam Al-Quran. Nah, gitu. Termasuk perdebatan tentang Fatihah, Bismillah itu dibaca apa enggak? Nah, itu ada di sini. Saya kira menarik supaya kalau kita menghadapi persoalan seperti itu di masyarakat tidak asal ya pokoknya ada dibocok gitu, tapi ada kitab yang bisa kita rujuk. Meskipun Muhammadiyah secara tarjihi sudah memiliki keputusan tentang aneka persoalan ubudiyah, tapi kadang-kadang hal-hal yang detail menjelaskan alasannya kita lupa gitu. Lalu yang kedua adalah tafsir modern. Kalau ini abad ke-12 berarti ya masih abad pertengahan. Kalau yang ini tafsir modern ditulis oleh salah satu pemikir yang menjadi inspirasi bagi Kiai Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Namanya Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh ceramah di Al-Azhar atau di beberapa tempat, kemudian ditata
hasil ceramahnya itu oleh muridnya yang bernama Muhammad Rasid Ridho. Maka lahirlah sebuah tafsir, Tafsirul Quranul Hakim Al-Masyhur bi Tafsiril Manar. Jadi tafsir Quran Hakim yang terkenal dengan nama Tafsir Al-Manar. Nah, ternyata salah satu bacaan keidalan itu Tafsir Al-Manar ini. Nah, itu. Jadi ini bacaan-bacaan kaum modernis sebenarnya. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan, saudara sekalian yang saya hormati, saya ingin mengajak untuk berkenalan dengan kitab yang pertama, yaitu kitab Ahkamul Quran. Nah, ternyata kitab tafsir yang berjudul Ahkamul Quran itu tidak hanya satu ini, banyak banget. Banyak banget. Misalnya dalam penelusuran saya menemukan ada kitab dengan judul yang sama, Ahkamul Quran, ditulis oleh Imam Baihaqi, sama judulnya. Kemudian ada kitab Ahkamul Quran yang lain ditulis oleh Al-Kharoshi. Kemudian ada ini yang di depan saya ini ditulis oleh Imam, julukannya Ibnul Arabi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Al-Ma'ruf bi Ibnil Arabi. Jadi nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdillah. Nah, ada yang menambahkan nama lengkapnya itu bahkan ditambahi Al-Isbili. Al-Isbili itu Sevilla itu satu daerah di Spanyol sana. Nanti saya ceritakan. Untuk tidak keliru dengan Ibnu Arabi yang lain. Nah, itu. Karena ada dalam sejarah intelektual Islam, para ulama kita itu namanya ada yang mirip-mirip dan kadang-kadang kita sulit membedakan. Oke. Kemudian ada kitab yang sangat terkenal, penulisnya juga begitu terkenal di Indonesia, juga sering dikaji, kitab Ahkamul Quran, lagi-lagi judulnya sama, yang ditulis oleh Al-Jassos. Ibnul Arabi yang kitabnya kita hadapi ini adalah penganut madhab Maliki, sementara Al-Jassos itu penganut madhab Hanafi. Kemudian ada kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Al-Tohawi. Jadi sudah berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada Ibnu Faros Al-Andalusi 6. Lalu ada Al-Jahdami 7. Jadi ini penelusuran saya saja. Kalau ditelusuri yang lain-lain mungkin ketemu lagi. Ternyata kitab tafsir dengan judul Ahkamul Quran saja itu ada 7 yang di sini. Maksud saya adalah kalau kita sebut Ahkamul Quran sebagai tafsir, ternyata itu tidak hanya ditulis oleh satu orang, tapi ada lebih dari satu ulama yang menulis dengan judul yang sama, tapi pendekatan yang berbeda-beda. Meskipun judul Ahkamul Quran itu dengan sendirinya menyatakan kepada kita bahwa yang dipelajari adalah sisi-sisi hukum di dalam Al-Quran. Oke. Yang di depan saya ini adalah tulisan atau karya Ibnul Arabi, yang tadi nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdillah Al-Ma'ruf bi Ibnil Arabi. Ibnu Arabi itu ada 2 yang setidaknya ya, yaitu Ibnu Arabi yang sufi, filosof, sastrawan. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia lahir di Murcia, Spanyol lagi, pada tanggal 28 Juli 1165. Meninggal di Damaskus pada November 1240. Nah, kenapa tanggal itu? Kenapa Spanyol? Ya berarti itu masa-masa ketika Islam sudah mulai menuai kejayaan di Spanyol. Sementara Ibnul Arabi yang penulis buku ini, kitab tafsir ini, nama lengkapnya itu tadi, dia lahir di Sevilla. Oke, kita mulai saja. Baik, tentang basmalah ya, karena sebagian ada yang membaca basmalah sebagai bagian dari Al-Fatihah, ada juga yang tidak. Baik, kalau kita buka kitab Ahkamul Quran yang ditulis oleh Ibnul Arabi ini, dia membukanya dengan mengatakan Suratul Fatihati fiha khamsu ayatin. Jadi dia mengatakan di dalam surat Al-Fatihah itu ada khamsu ayatin, ada 5 ayat.
Tentu ada rasionalisasi ya. Kemudian kita lanjutkan saja. Qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Nah, firman Allah Bismillahirrahmanirrahim, fiha mas'alatani. Di dalamnya ada dua masalah atau ada dua persoalan. Al-mas'alatul ula, persoalan yang pertama adalah qauluhu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan, jadi Ibnul Arabi menulis di sini ittafaqan nasu ala annaha ayatun min kitabillahi ta'ala fi suratin namli. Nah, ittafaqo setuju, bersepakat, an-nasu manusia atau orang-orang pada umumnya bersepakat ala annaha itu ayatun, merupakan ayat. Jadi jelas merupakan ayat min kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, fi suratin Naml, dalam surat An-Naml. Wahtalafu fi kauniha fi awwali kulli suratin. Tetapi banyak yang berselisih pandangan tentang hakikat posisi atau tempat kedudukan Al-Basmalah itu di awal tiap-tiap surat. Nah, apa yang diperdebatkan? Apakah itu merupakan awal surat, merupakan bagian dari sebuah surat, atau hanya awal saja? Nah, kemudian dikatakan di sini faqala Malik wa Abu Hanifah. Malik bin Anas, pendiri madhab Maliki, yang tidak lain adalah madhab yang dianut oleh Ibnul Arabi, penulis tafsir ini, dan Abu Hanifah. Abu Hanifah adalah pendiri madhab Hanafi. Mereka berdua menyatakan laisat fi awailis suwari bi ayatin. Jadi basmalah itu bukanlah merupakan ayat dari tiap-tiap surat. Jadi basmalah yang ada di awal surat itu bukanlah ayat dari tiap-tiap surat. Nah, sekali lagi begitu. Wa innama hiya istiftahun. Tidak lain basmalah itu adalah pembuka. Liyu'lama biha mubtada'u, untuk diketahui awalannya, itu awalnya. Jadi awal dari surat itu akan diketahui dengan adanya basmalah. Nah, oke, sampai di sini. Mari kita bandingkan dengan pandangan Muhammad Abduh dalam kitab tafsir Al-Manar itu, supaya kita punya pandangan yang berbeda atau punya perbandingan. Nah, oke. Ini dikatakan oleh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, ajma'al muslimuna, umat Islam, kaum muslimin bersepakat ala annal basmalata, bahwa basmalah itu minal Qur'ani, berasal dari Al-Quran, wa annaha juz'u ayatin, dan basmalah itu merupakan bagian dari ayat min suratin Namli, dalam surat An-Naml. Nah, jadi sama, ada pandangan yang sama di sini bahwa kedudukan basmalah sebagai ayat itu pasti di dalam surat An-Naml. Tidak ada yang berselisih pandangan. Kenapa? Karena memang di dalam surat An-Naml ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah di dalam surat yang dikirim oleh Nabi dan Raja Sulaiman kepada Ratu Balqis. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi persis seperti itu dikatakan oleh Ibnul Arabi dan Imam Muhammad Abduh maupun Sayyid Muhammad Rasyid Ridho, bahwa annal basmalata minal Qur'an wa annaha juz'u ayatin min suratin Naml. Nah, tetapi sama seperti yang disampaikan oleh Ibnul Arabi, wahtalafu fi makaniha min syairis suwari. Tetapi kedudukan posisi basmalah di seluruh surat di dalam Al-Quran itu tidak disepakati. Nah, berselisih pandangan, tepatnya begitu. Fadhahaba ila annaha ayatun min kulli suratin ulama usalafi. Ulama-ulama salaf mengatakan bahwa
annaha ayatun min kulli suratin. Jadi ulama salaf menyatakan bahwa basmalah adalah ayat di tiap-tiap surat. Nah ini. Nah siapa saja ulama salaf itu? Min ahli Makkah fa fuqahauhum wa qura'uhum. Jadi ahli-ahli fikih dan qura', pembaca-pembaca Al-Qur'an, ahli-ahli Al-Qur'an ya, dari kalangan ulama salaf di Mekah itu adalah wa minhum Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir berpandangan bahwa basmalah itu merupakan bagian dari tiap-tiap surat di dalam Al-Qur'an. Wa ahlul Kufati, ada juga ulama-ulama dari Kufah, wa minhum Asim wal Kisai minal Qura'. Di antara para ahli Quran dari Kufah yang berpandangan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari tiap-tiap surat di dalam Al-Quran adalah Asim wal Kisai. Asim ini nama yang sangat populer dalam studi Al-Quran, terutama dalam hal qiraah. Itu ada qiraah sab'ah, salah satunya itu adalah Imam Asim. Wa ba'du sahabati wa tabi'ina min ahlil Madinah, dan sebagian sahabat dan tabi'in dari ahli Madinah, dari orang-orang Madinah juga berpandangan demikian. Wasyafi'i fil jadid. Wal Syafi'i fil jadid itu maknanya Syafi'i, Imam Syafi'i dalam pandangan fikihnya yang baru. Kenapa demikian? Karena kita semua tahu bahwa Imam Syafi'i memiliki fatwa-fatwa yang berbeda ketika berada di Mesir dengan berada di katakanlah Mekah, Baghdad, Irak, kemudian ke Mesir. Yang istilahnya itu dalam sejarah hukum Islam disebut dengan qaul qadim wa qaul jadid. Nah, maka kalau dikatakan di sini wasyafi'i fil jadid, itu berarti Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya menyatakan bahwa al-basmalatu ayatun min kulli suratin, itu minal Quran. Wa atba'ahu was-Tsauri, dan orang-orang yang mengikuti Syafi'i, berarti Syafi'iyah. Imam Syafi'i dalam qaul jadid diikuti oleh para muridnya, was-Tsauri dan Imam Tsauri, as-Tsauri, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wal Imamiyah, berarti Imamiyah, Syiah Imamiyah, wa minal ma'rum anhum dzalika min ulama'is sahabat. Nah, kemudian dari ulama sahabat juga demikian, ada Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, dan dari kalangan ulama tabi'in ada Sa'id bin Jabir, wa Atha wa Zuhri wa Ibnul Mubarak, wa aqwa hujjajihim fi dzalika ijma'u sahabati. Nah, jadi ada ijma' sahabat. Nah, jadi ini ya, kalau kita bicarakan tentang posisi basmalah di dalam Al-Quran, ada yang menyatakan tidak, ada yang menyatakan iya, tetapi semua bersepakat bahwa surat ayat basmalah itu merupakan bagian dari surat An-Naml. Nah, jadi singkat kata, sebagai kesimpulan dari sesi singkat ini adalah bahwa para ulama berbeda pendapat tentang posisi basmalah di dalam Al-Quran. Pertama, tidak ada perselisihan di kalangan mereka menyangkut kedudukan basmalah sebagai ayat Al-Quran di dalam surat An-Naml. Karena di dalam surat An-Naml disebutkan kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, itu eksplisit disebutkan di dalam surat. Tetapi apakah Bismillah itu merupakan ayat dari masing-masing surat di dalam Al-Quran? Ikhtalafal ulama. Para ulama berbeda pandangan, dan di antara perbedaan-perbedaan itu adalah seperti yang tadi sudah kita kutip, baik dari Ibnul Arabi maupun dari Imam Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Manatuni. Saya kira demikian. Kita akan sambung lagi dengan perbedaan pandangan di kalangan ulama tentang
Bismillah itu perlu dibaca keras apa tidak di dalam sholat jahar. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira video apa lagi ya yang harus kita buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.